kesempatan kali ini di acara Ngopi Ngalor Ngidul ini kita akan membincang-bincang kira-kira apa yang lagi menarik saat ini. Ada yang menarik sih. Aku pengen ngebahas tentang guru lebih dalam lagi gitu. Maksudnya nggak cuma yang mungkin belum dibahas sama orang lain, coba kita angkat di sini. Oke, berarti kita ingin mencoba diskusi, ngobrol nih, sambil ngopi tentang guru. Bukan diskusi sih, ngobrol aja ngalor ngidul. Oke, Gitu. ngobrol ngalor ngidul. Uh-huh. Berarti kita ngobrolin aja ya. Oke, apa yang menarik dari guru itu? Lebih ke label ya. Kalau Label misalkan teori sosiologi kan ada istilah labeling, ada label yang melekat dari diri seorang guru gitu. Label guru itu nggak cuma menempel pada saat di sekolah atau mengajar, tapi ketika di rumah pun sudah pulang keluar dari sekolah, label guru itu selalu nempel. Buktinya ketika ada di masyarakat, misalkan tetangga nyariin gitu, Pak Guru gitu manggilnya, bukan nama lagi gitu, misalkan Iwan atau siapa identitas gitu. Ya. Label guru tuh selalu melekat di masyarakat. Sampai di masyarakat dan di rumah pun masih labelnya itu masih menempel. Menarik gitu. Spesial banget ya kayaknya. Spesial banget. Padahal kalau misalkan ya kita sama-sama tahu lah gaji guru berapa sih gitu. Bicara gaji sepertinya wow. Yang berapa sih? mungkin ya kasihan ya, sih gitu. Tidak sesuai dengan apresiasi yang dia lakukan dengan tugasnya gitu kan. Nah, gimana tuh? Berarti ruang lingkup geraknya sebagai guru kurang nyaman ya kalau misalkan seperti itu ya? Ya balik lagi tergantung individunya ya. Ada yang bangga dengan labelnya guru gitu. Ada emang udah diidam-idamkan juga sama keluarganya, atau mungkin ada sebagian masyarakat malah pengen anaknya jadi guru biar lebih dipandang sama orang gitu. Atau bahkan pengen punya menantu guru gitu. Sampai ke menantu juga? Iya, sampai ada sebagian orang tuh, saya pengen punya menantu guru gitu. Ada gitu. Wih, inspirator banget ya. Visionable. Posisinya tinggi ya, maksudnya di masyarakat tuh terpandang gitu. Seorang guru tuh di masyarakat terpandang ternyata. Walaupun di balik layarnya ya gitulah pokoknya. Kita tidak bisa mengupas di balik layarnya gitu. Sekarang ke masyarakatan. Terus lalu kemudian apa tuh yang menarik lagi dari guru? Apa lagi ya? Saya lebih fokus ke situ aja sih, label yang selalu melekat itu aja sih yang terstatement kalau orang itu menganggap bahwa guru tuh orang yang dipandang teladan, digugu dan ditiru. Nah, misalkan jika terjadi gurunya itu di luar sekolah, seperti kayak gini nih, sang ngerokok, terus pulang malam, apakah membuat citra guru itu jelek di masyarakat? Jelek. Yang bikin sedih tuh itu jelek banget, kok guru kayak gitu sih gitu. Jadi kayak seolah-olah kita tuh harus seperti nabi gitu, harus bener terus gitu. Kita cuma manusia biasa, men. Berarti publiknya itu tidak hanya jam-jam kerja ya, sampai ke situ pun kita harus menjaga itu. Iya. Kerjanya 24 jam loh. Bisa dibilang kayak gitu sebenarnya. Yang bikin sedih tuh itu gitu. Makanya kan beratnya tantangan jadi guru tuh seperti itu. Kita harus membawa nama baik kita. Jangan sampai dipandang jelek sama orang, menjaga diri kita gitu. Ya bagus sih, di satu sisi bagus gitu. Cuma di sisi lain nggak semua orang mampu bertahan dengan itu. Ada, bisa dibilang terutama untuk guru-guru muda ya, pasti masih nyeleneh-nyelenehnya gitu lah, masih pengen dunia sendiri ya, masih pengen bandel lah istilahnya gitu. Masih pengen bandel nggak tahu istilahnya apa ya gitu kayak masih gitu. pengen menikmati, masih pengen main-main gitu, nggak main-main, bermain sama teman-teman yang lainnya gitu, bergaul dan sebagainya. Nah, secara identitas seperti itu kan berarti ada beban moral yang dibebankan, melekat di dalam si guru tersebut ya. Makanya mungkin ada slogan pahlawan tanpa tanda jasa ya. Berarti emang spesial banget ya seorang guru. Karena tanda jasanya tuh kecil, jadi dibilangnya nggak ada tanda jasa. Tanda jasanya kecil, dibilangnya nggak ada. Gimana? Tanda jasa kecil. Tanda jasanya nih kan, jadi guru kan ada dikasih tanda jasa, apresiasinya sebuah gaji nih ya. Oke, apresiasi finansial. Itu tidak banget sesuai ya. Dengan beban moral ya.
Karena kadang juga ada masyarakat yang beranggapan kayak enak tau jadi guru tuh kerjanya kalau siswanya libur ikut libur juga. Kalau pulang pun tidak kayak orang kantoran ya, bisa pulang sesuai dengan kegiatan sekolah habis ini. Nah, di balik itu apa sebenarnya kan? Kadang orang kan mandang ringan sekali ya. Lu enak rumah santai, masih bisa main, bisa apa quality time dengan keluarga. Itu gimana tuh? Sebagai mungkin kayaknya Mas Boy pernah jadi guru nih ya. Iya, dulu saya pernah Pengalamannya punya gimana tuh? pengalaman jadi guru. Gini, sebelum tahun ajaran baru dimulai, kita mempersiapkan dulu nih. Sebelum dimulai pembelajaran itu sekolah, Tahun ajaran, tahun ajaran baru, kita harus mempersiapkan berbagai macam administrasi dokumen. administrasinya dokumennya. Oke. Ya, seperti RPP, silabus, Silabus, botak, komas, ABCD. ya, ABCD dan sebagainya gitu. Itu kan banyak tuh berbendel-bendel, tebel banget lah pokoknya. Udah kayak ini, kitab suci. Sejarah. Ya kayak gitu kan, masalahnya kan kita nggak bisa asal ngikutin yang dari tahun kemarin aja kan. Kita juga harus ngeliatin kondisi ini. Perubahan. Ada kebijakan baru kan oleh dinas pendidikan, kita juga harus ngikutin gitu kan. Terus ditambah kebijakan dari sekolahnya seperti apa. Jadi makanya kita harus perhatikan lagi apakah harus dimodifikasi di tahun kemarinnya gitu. Secara administrasi itu. Administrasinya kayak gitu kan, terus tiap pertemuan itu harus ada RPP-nya, harus dipersiapin juga gitu, kita baca-baca lagi dan sebagainya. Setelah itu kita membimbing si siswanya kan dalam proses pembelajaran, harus kita perhatikan gitu. Misalkan ada kan sebagian siswa yang cara belajarnya lambat gitu, mereka butuh perhatian ekstra dari kita. Selesai itu kita harus evaluasi, terus bikin laporan lagi gitu, laporan ke kepala sekolah, laporan ke orang tua siswa dan sebagainya gitu. Banyak yang dikerjain sebenarnya, mungkin Dari sebelum pra juga ya. dari sebelum sampai setelah akhirnya gitu. pun Bahkan kalau misalkan kebetulan saya siswanya dikit sih waktu itu kan karena sekolah swasta. Beberapa teman yang di sekolah negeri yang kelasnya banyak, jumlah siswanya banyak, bahkan sampai begadang gitu karena dikejar deadline. lembur ya. Lembur karena emang waktunya mepet. Misalkan selesai ujian itu tanggal bukan tanggal 5, minggu pertama gitu. Minggu ketiga nilai rapot harus sudah ada gitu. Mereka dikejar itu gitu. Ya notabene sebenarnya mereka pun per item ya, per siswa ya. Merangkum semua nilai, perkembangan, evaluasi itu per siswa. Per siswa, per butir-butir banyak lagi tuh perintilan-perintilannya gitu harus dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran akhir itu ya. Dan itu ternyata ya tidak hanya mengajar ternyata ya. Kita memikirkan perkembangan siswa, mengevaluasi siswa per siswa. Bayangkan jika lebih dari kelasnya lebih banyak siswanya, mungkin lebih banyak lagi. Iya, banyak. Ngurusin satu anak aja tuh ribet. Ngurusin satu makhluk hidup siswa itu ribet. Itu satu kelas isi 40, bayangin. Satu kelas doang ya, udah seperti apa ribetnya, karena mungkin beda kepala, beda karakter ya. Nah, apalagi beban jadi wali kelas kan, ketika ada siswa yang berantem atau apa gitu kan, tanggung jawabnya balik lagi ke wali kelas. Kayak misalkan juga kayak kurikulumnya juga, kok ini siswa ada yang menurun gitu. Kalau wali kelas mengatakan kepada guru pelajarannya gitu, kok ini guru menurun, berarti guru tersebut harus bisa menjelaskan kenapa siswa ini menurun. Iya. Jadi di setiap itu ada evaluasi. Iya, ada evaluasi, ada rapat. Per siswanya. Berarti secara nggak langsung guru pun harus tahu dong kualitas pemahaman, kualitas karakter siswa per siswanya itu. Harus. Justru itu merupakan tuntutan kewajiban seorang guru ya. Ya entah guru lain seperti apa cara kerjanya, tapi yang saya rasain tuntutan itu nguras waktu. Bahkan sampai sebelum tidur pun sampai kepikiran siswa saya yang ini tuh masih belum bisa di bagian ini gitu. Ini metodenya gimana lagi ya gitu. Akhirnya membuat strategi ya, mengevaluasi, menciptakan pembelajaran medianya dan metodenya. Nah, berarti yang dipandang masyarakat atau orang lain itu yang tidak pada profesi guru, itu ternyata di balik itu tidak hanya mengajar sang guru tuh ya. Dan dia bekerja dengan makhluk hidup yang dia pikirkan setiap siswanya. Dari perkembangan psikologi, perkembangan pendidikan intelektual, bahkan hingga kerohanian.
untuk pendidiknya. Berarti lumayan juga pekerjaannya. Yang terlihatnya simple ya, hanya Iya. mengajar, pulang, libur, masuk lagi. Ternyata di balik itu seperti itu. Iya, itu lumayan menguras energi sih menurut saya. Karena yang capek nggak cuma tenaga, tapi pikiran juga. Pikiran dan Iya, sampai emosi gitu kan mental kalau ya. misalkan siswanya ngeselin, ih pengen gaplok anaknya orang gitu. Bingung serba salah gitu kan. Ya karena mau bagaimana, Hmm. guru kan pengganti orang tua di rumahnya. Iya. Iya sih ya. Kita juga mungkin kebayang ya sebagai bujangan yang belum nikah nih kan. Hmm. Orang tua bebannya bagaimana ya, satu anak dua. Iya. Dilimpahkan bekerja sama dengan kami sebagai fasilitator kedua berarti ya. Iya. Saya Nah, juga punya pengalaman sebagai hmm. seorang guru. Saya pernah jadi guru dan mungkin hingga saat ini ya. Benar yang tadi Mas Boy katakan, labelitasnya itu yang mengganggu, bukan mengganggu ya, lebih kayak warning buat kita untuk aktivitas. Warning untuk kita yang harusnya sebenarnya kita setiap ini guru beda ya. Kita masih fase berkembang nih, remaja jadi guru, kemudian kita punya dunia juga, kita punya target juga, kita punya hobi, punya dunia sendiri. Ketika kita di luar zonasi sekolah, ketika kita lifestyle kita gitu, itu yang jadi beban kita untuk gerak. Kadang suka ada bercandaan atau ini iming-iming kayak, kok guru ngerokok, kok guru ngeband, kok guru A B C D E F G ABCD. gitu. Itu emang pengalamanku juga sama seperti Mas Boy. Dan yang kedua, ada poin juga yang perlu kita ketahui. Pengalaman saya pribadi jadi guru, kita melakukan pendekatan secara psikologis. Karena jika kita tidak menggunakan pendekatan itu, kita tidak akan tahu histori apa dari setiap insan atau setiap murid itu. Kadang kita mengajar ada yang muridnya badung gitu. Sebenarnya bukan karena dia badung, cuma karena ada hal yang bikin dia nggak nyaman di situ. Atau mungkin itu cara dia mengekspresikan hal-hal yang selama ini kita nggak tahu di belakangnya. Iya. Kadang ya menjustru anak nakal suka bolos ABCD. Nah kita ada memasuki dulu ke dunia mereka bagaimana, agar kita bisa menilai secara konkret, relevan tentang historikalnya dia bagaimana, dan menemukan cara pendekatan terbaik agar anak ini mampu kita arahkan kembali, kita membimbingnya kembali. Nah itu juga bagiku bukan beban ya, hal yang seru tapi ternyata menguras perasaan ya. Iya gitu. Nah itu juga pengalamanku pribadi Mas Boy. Terus bicara masalah finansial gitu kan tadi kan, tapi wah itu ya itulah, adalah dapur itu lah ya, dapur. Tapi ya kita mungkin melakukan itu dengan ikhlas karena kita mungkin beranggapan bahwa itulah cara pengabdian kami kepada negara ini, kepada negara, dan kepada para nenek moyang kita dulu ya. Terus ada hal apa lagi Mas Boy yang menarik dari guru tadi? Hubungan guru dan murid sih. Hubungan guru dengan murid. Gimana tuh? Tadi kan Mas Bro udah bilang apa sih, ada siswa yang punya bukan berkebutuhan khusus ya. Maksudnya butuh effort lebih lah karena mungkin cara belajarnya lambat gitu kan. Kita makanya melakukan pendekatan, ada histori apa di baliknya gitu kan, supaya kita bisa menemukan solusi untuk siswa ini gitu. Ketika kita melakukan pendekatan kepada siswa sampai akhirnya kita dekat dan akrab dan kayak teman, ada guru yang bilang jangan kayak gitu sama siswa, jangan terlalu dekat, nanti kurang ajar siswanya, ngelunjak ya. Oh itu. iya pernah ngalamin itu. Lalu Tuh kalau yang saya cowok ya ke siswa cowok, kalau ke siswa cewek pandangannya negatif gitu. Modusin cewek atau apa namanya, ya karena guru muda kan ya. Nggak tahu kalau guru tua sih. Iya oke. Maksudnya keresahan seorang guru muda gitu. Yang ditakutin nantinya baper atau apalah gitu. Terus kok hubungan apa sih guru sama murid kok kayak gitu gitu. Mungkin menghindari fitnah, takut kali ya David. Jadi kadang kita berusaha untuk siswa itu untuk memperbaiki, tapi mengarahkannya kembali, tapi dipandang sama orang lain tuh malah jadi timbul fitnah. Iya, sebenarnya kita bodo amat, tapi kadang pandang masyarakat tuh secara tidak langsung itu ngaruhin psikisnya kita sebenarnya. Iya, itu sih yang perlu kita pahamin ya, bebannya juga lumayan. Pengalamanmu gimana? Pengalamanku sangat seru karena saya mencoba untuk menyetarakan diri saya ketika menghadapi beberapa siswa yang sedikit
membutuhkan ruang yang berbeda ya. Tapi tidak hanya orangnya badung atau terlambat untuk merespon pendidikan. Ada juga anak yang pintar jual di kelas, tapi kan di baliknya itu dia punya tekanan dari orang tuanya yang setelah kita telusuri pendekatan yang sangat-sangat tidak pada usianya gitu. Nah itu yang perlu kita dalami kembali. Pengalaman saya pribadi melakukan pendekatan itu untuk mengetahui sampai si anak tersebut menceritakan secara jujur, secara terbuka dan secara nyaman untuk menceritakan. Karena kami membutuhkan data itu. Ya gitu kan, makanya biar siswa itu mengeluarkan semuanya kepada kita, jujur kan kita dekat dulu ya. gitu kan. Iya. Tapi kadang suka salah arti. Tapi emang kalau beda genre mah ya mungkin bisa dikatakan fitnah nantinya. Tapi sesama genre takutnya dikatakan tidak dihargai nantinya. Padahal kita mencoba pendekatan setara ya. Berusaha untuk menjadi teman. Oke. Itu penting sebenarnya dalam pendidikan ya. Karena ketika siswa mudah bercerita dan terbuka, kita akan tahu bagaimana cara mengarahkan membimbingnya. Nah itu juga yang pengalaman saya pribadi ketika ada siswa prestasi rankingnya 1, nilainya bagus, perfeksionis, tapi di balik itu dia mengalami tekanan-tekanan dari orang tua. Kayak orang tua berharapan anaknya lulus mau kesini kerja di perusahaan, lulus ke kuliah gini. Secara tidak langsung orang tua tersebut tidak melihat anaknya mau apa sebenarnya. Iya. Jadi belajarnya pun dia hanya belajar untuk memenuhi hasrat orang tua. Nah ketika menemukan itu kan kita sedikit miris ya. Sebagus apapun dia, tapi ketika dia belajar tidak merdeka belajarnya dia gitu, itu sedikit kayak keterjajahan sih kata. Karena kita harus mengerti juga belum tentu tidak baik suara dari siswa tersebut. Mungkin kita bisa diskusi lebih internal antara orang tua dengan siswa, karena walaupun kita berdua sebagai guru saat itu gitu mendorong dan membimbing mengarahkan mereka, tetap saja kalau tidak ada peran orang tua, kerja sama orang tua kita tetap zong ya gitu kan. Nah itu ya, itu pengalamanku sih mas bro. Ya kata Ki Dewantara kan sebagai bapak pendidik ya, dia mengatakan ing madiu suntolodo ing madiu manu karso ing madiu suntolodo tuturian daya. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberikan pendampingan dan mengarahkan, di belakang kita memberikan dorongan. Terkadang itu pun harus dilakukan dengan keluarga si murid tersebut ya, agar kita sama-sama untuk mencapai apa sih tujuan dari pendidikan ini. Nah, and then gimana mas bro, ada hal apa lagi ini? Nah, justru saya pengen nanya nih, dirimu sendiri ada pengalaman menarik nggak ketika misalkan sedang melakukan pendekatan sama murid? Banyak mungkin ya. Penasaran? Pertama ada namanya, benar ya mungkin yang ditakutkan orang-orang luar ya tentang kelunjakan ya. Tapi kalau kita menanggapi dengan bijak dan mampu mengarahkan itu, mungkin kita bisa menyelaraskan agar siswa tahu batasan di mana. Kita membuat skat ketika di mana kita menjadi teman, di mana kita menjadi guru, dan di mana kita menjadi orang tua. Nah, saya pernah mengalami problematik yang di mana kita join bareng, nongkrong bareng, cerita bareng, traveling main bareng gitu dan lain-lain. Sebenarnya emang saya sendiri kadang-kadang merasa ada siswa yang sedikit kadarnya kurang sopan karena pendekatan kita terlalu dekat. Tapi gimana kita pribadi membuat skatnya dari putra ya. Nah dari putri saya juga punya pengalaman, ada beberapa putri yang sedikit kategori baper mungkin ya. Baper, tapi bahkan sampai pernah nembak pak. Itu sampai dia mengatakan dia suka, sayang, fans dan lain-lain dan sebagainya. Tapi kita ketika menangkap respon itu dengan bijak, membuat sekat, kita tidak mempersalahkan dia suka atau dia nyaman dan lain-lain. Karena mungkin kita melihat ada ruang kosong yang selama ini dia butuhkan tapi tidak terisi, entah dari saudaranya, keluarganya, dan dari lingkungannya dia. Tapi kita juga sebagai guru punya labelitas kan, itu yang sedikit beban bagi kita. Kita membuat sekat tapi kita mengarahkan kepada mereka. Itu pengalamanku sih. Mungkin temannya Pak Ade atau Pak Ade pernah, Mas Boy pernah ini tetot gitu kan, ade-adean maksudnya, ade-adean. Pernah sih, pernah. Tapi mungkin karena saya ngajarnya ke SMP kali ya, jadi perbedaan usia tuh jauh gitu. Jadi bersyukurnya mereka masih, walaupun dekat, tapi mereka juga masih tahu batasan, karena orangnya lebih tua tapi asik buat diajak ngobrol gitu.
Terus kalau untuk yang perempuan kali ya jadi kayak kakak kalau saya nggak sampai ada yang punya adik ya. nggak sampai ditembak. Mungkin Kayak umurnya jauh kali ya. karena mungkin Kalau perbedaannya jauh banget gitu kan antara saya yang jadi guru terus merekanya masih SMP gitu. Pada saat itu ya biar saya berusaha untuk tahu dunia mereka. Waktu itu kan lagi musimnya K-pop, saya sampai research tentang K-pop yang lagi hits itu apa gitu kan. K-pop itu Sampai Korea biar itu. ketika si anak-anak lagi ngobrol, saya nimbrung tuh nyambung gitu. Oke, iya Gitu. iya. Terus ya game kalau cowok kan lebih ke game online gitu kan, istilah-istilah game online yang tadinya saya nggak tahu sampai ini tuh artinya apa, saya sampai Google dulu Itu gitu. sampai dirimu mencari tahu dulu. Jadi tahu gitu kan, kayak istilah GGWP itu apa gitu. GGWP apa tuh? Good game well player, pokoknya Bahasa intinya istilah. bagus lah Bahasa gitu. istilah itu. Soalnya pernah kan gue bapak GG gitu, GG apa, GGWP pak, GGWP apaan gitu kan. Akhirnya saya cari tahu, oh GG tuh ini artinya gitu. Berarti secara tidak langsung Mas Boy itu mencoba untuk mengenali dunia mereka ya? Mm-mm. Mengikuti perkembangan dunia mereka, bahkan mempelajari dunia mereka agar ketika ketemu mereka melakukan pendekatan, Mas Boy bisa satu frekuensi. Mm-mm. Sampai akhirnya kan ketika mereka udah satu frekuensi sama kita, ada masalah atau ada problem yang mereka hadapin, Ah, mereka enak ngomongnya gitu, nggak ada rasa takut atau apa gitu. dan Mas Boy juga lebih enak memberikan arahan ya Hmm. kepada beliau. Menarik ya. Cuman ya itu kalau pengalamanku yang paling 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 memberatkan begitu karena basicku di bidang A gitu kan. Lifestyle seperti ini tuh menjadi sebuah permasalahan bagi sebagian masyarakat gitu. Ketika bukan berarti memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat atau pada murid gitu. Karena emang sudah di luar job desk sekolah kan, kita kerja hanya beberapa jam. Ketika kita menikmati lifestyle itu mungkin yang bagi saya remaja belum menikah gitu kan, kita punya Saya juga belum. iya belum juga ya, lupa kirain kan udah tua. Jadi itu yang kita takutkan sebagai ini, ruang gerak kita yang terbatas. Hmm. Itu yang jadi beban bagi saya pribadi ya, itu yang kita sangat tidak nyaman. Tapi mau gimana lagi ya, itu pilihan kita memilih profesi. Cuma itu saja ya, ketika kita mendapatkan iming-iming, walaupun cuma iming-iming, walaupun kita bodo amat, tapi itu suka nyangkut ya ke sini. Beban sih, beban pikiran juga, aduh kok kayak gini banget padahal tujuan kita baik gitu. Iya, kemudian kita niatnya ibadah ya, nanam saham pahala gitu ya. Yang bermanfaat itu adalah tabungan terbaik itu hari akhir. Nah, apa tuh yang menarik lagi dari identitasnya guru, dari definisi guru di pandangan masyarakat, terus dari relationship atau relasi hubungan yang dibangun dari murid dan guru dan murid. Kira-kira apa lagi Mas menurut Mas Boy? Ini kan karena kita cowok ya, pernah punya pengalaman jadi guru juga, dan hal menariknya ketika kadang-kadang kita sama siswa dengan lawan jenis gitu kan, siswi cewek gitu. Oke. Saya punya adik kelas, adiknya adik kelas sih sebenarnya. Adiknya adik kelas. Kebetulan dia masih sekolah. Dia pernah cerita tuh sama saya, ada guru baru cewek. Oke. Terus masih muda juga kan, baru lulus kuliah terus ngajar, kebetulan jadi wali kelas. Pas Karena banget. menggantikan wali kelas sebelumnya gitu, karena kebetulan wali kelas sebelumnya resign atau apa saya lupa. Terus saya tanya, cantik dia gurunya? Cantik mas, gitu kata dia. Manggil saya mas kan, cantik mas. Tumben nih, bukan cantik pak guru gitu. Dia mas ya? Ya karena saya udah nggak ngajar lagi kan gitu. Oh, Mungkin sempat. perlahan label gurunya udah lepas dari saya gitu. Merdeka. Cantik mas. Terus gimana, asik nggak dia? Kita sering nongkrong bareng, aku bareng gitu. Suka nggak? Suka sih, kata dia. Ke adik kelas itu. Ya, Adiknya adik kelas. iya, jadi bahkan murid cowok pun bisa suka sama guru cewek gitu. Murid cowok pun bisa suka sama guru perempuan. Iya, maksudnya kan biasanya hubungan itu kan umumnya ya, perempuannya lebih muda, laki-lakinya lebih tua. Oke. Jadi kalau misalkan ada siswi cewek suka sama guru, biasanya kan wajar ya. Dan ternyata
siswa pun ada yang suka sama guru cewek gitu. Yang notabene pria. Mm-mm. Nah itu kira-kira apa ya yang mendasari, ya mungkin ya itu menurut menurut Mas Boy gimana? Ya sama sih kayak yang tadi udah dijelasin kan, mungkin ada ruang-ruang yang nggak terisi di Ya, rumah ya, gitu tuh. rasa terisi akan hadirnya si guru tersebut. Iya, karena mungkin guru itu berusaha untuk mengerti siswanya gitu. Tapi kalau menurut Mas Boy nih, lazim nggak sih, etis tidak sih, atau bagaimana tentang status antara si murid cowok ini misalkan menyukai guru perempuan temannya Mas Boy? Sebenarnya entah itu siswi cewek atau siswa cowok suka sama gurunya, menurut saya wajar Wajar. dan ya nggak bisa dilarang juga kan. Cuma hal yang paling penting yang harus ditanamkan oleh seorang guru adalah kita harus sadar gitu. Kita sebagai guru harus tahu Passion batasan gitu. profesinya itu. Jangan sampai dengan adanya hal tersebut justru malah dimanfaatkan. Kan banyak beberapa guru yang memanfaatkan Konteks itu ya. beberapa oknum guru yang memanfaatkan kondisi tersebut gitu. Ada siswi yang suka sama dia gitu kan, dimanfaatin gitu ya, bahkan sampai hal-hal yang ya tanda kutip lah gitu. Hingga ke sana pun. Hingga ke sana. Kan ada beberapa kasus diberitakan kayak gitu. Iya, sekarang lagi booming ya tentang pendidikan, guru. Yang lagi booming kan ini di kampus tapi ya, Ah, yang dosen minta cium wih, buat tanda tangan skripsinya. skripsinya, ACC itunya. Nah itu kode etik dan enggak kalau menurut Mas Boy yang ngelihat dosen, mahasiswa dan dosen seperti itu etis nggak sih sebagai identitasnya, dan apa yang perlu dievaluasi? Ya nggak etis lah, Nggak etis. toxic gitu. Udah Toxic masuk kategori toxic. apa namanya istilahnya saya lupa, toxic power. Iya karena ngerasa punya power dia berkuasa. Oh iya, ada kekuasaan itu ya, bisa menang-menang. Tapi kalau misalnya itu mahasiswa ya, oke, misalkan terjadi di konteks siswa atau murid terhadap guru yang gurunya itu memanfaatkan oknum itu, nah itu gimana untuk bahan evaluasi? Gurunya memanfaatkan oknum. Gurunya memanfaatkan keadaan itu. Ya tetap lah nggak etis. Nggak etis. Apa yang perlu dievaluasi dari hal itu? Kalau dosen mungkin benar ya, dosen memiliki peran kekuasaan yang lebih ya atas kebijakan nanti untuk mahasiswa. Tapi kalau untuk guru nih, Ya balik lagi kita harus profesional, jadi Balik seorang lagi. guru harus profesional gitu. berarti ke tingkat kesadaran personal ya. Iya, ketika misalkan ada kondisi seperti itu ya bukan berarti dimanfaatkan gitu kan. Eh, sebagai guru ya harus profesional, kita sebagai bukan pengganti ya, membantu orang tua untuk mendidik anak tersebut, diarahkan untuk menjadi yang lebih baik. Oke, saya juga punya pengalaman hampir seperti itu, tapi bukan pada toksik dan bukan pada pemanfaatan. Ketika di luar jam pelajaran, misalkan di sore hari atau malam hari, ketika ada lawan jenis murid yang datang bertemu dengan saya untuk menceritakan ABCD itu, saya mengalami beberapa statement dari masyarakat, bahkan lingkungan-lingkungan di situ yang menjudge kayak, "Hei, dia tuh siswa gini, kamu tuh guru gini-gini ABC." Karena beda genre, Beda gender. gender. Nah di situ, padahal saya secara personal saya juga sadar akan hal itu, tapi kita ketika bertemu itu kan ada konteks. Siswa itu datang untuk menemui kami gitu kan di luar jam, bahkan di tempat kedai santai nongkrong bagi bla 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 gitu. Dia menceritakan konteks permasalahan dia secara internal, yaitu di keluarga. Dia kabur dari sana hanya untuk melepaskan penat dan mencurahkan apa yang dia rasakan. Kemudian saya pun merespon, mendengarkan dengan baik, bahkan mengarahkan, dan tidak hanya masalah curhat dan mencurhat, tapi juga ada konteks tugas yang kita diskusikan. Tapi itu masyarakat menekan kondisi itu, yang ketika kamu guru gitu kan, ini udah jam berapa gitu kan, notabene misalkan dari timingnya, karena nggak etis ketika siswa ataupun perempuan sampai jam segini, kita kategori jam 9 lah ABCD, terus kamu guru gitu kan, dia cewek gitu, nanti akan jadinya fitnah ABCD gini, itu nggak baik sebagai profesi Anda guru. Itu menjadi dilematik. Satu sisi kita membuka ruang, walaupun mungkin iya saya sadar akan timingnya tidak tepat atas
waktu dan kesempatan di tempat publik yang kurang tepat gitu mungkin bagi masyarakat. Tapi kan masalah yang kita buka itu tidak hanya masalah sepele, kita membuka karena itu urgensi ketika dia lari kemana kan dia nggak ada arah dan tujuan gitu, bahkan kita tidak konfirmasi ketemu langsung pada lokasi, itu juga menjadi dilematik mas bro. Iya, jadi apa sih label yang melekat di kita ya, Yes. label guru yang melekat di situ jadi hambatan buat kita buat uh, berusaha lebih dekat sama siswa, dan pokoknya ruang gerak kita jadi nggak bebas. Iya. Itu ditambah apa ya, kondisi seperti itu ketika misalkan kita nggak menerima siswa kita, terus dia nggak punya tempat, Iya. akan berakhir lebih buruk nanti. Nah itu yang kita khawatirkan pada konteks tadi ya. Nah itu dia. Lanjut. Iya, apa sih, dia datang karena mungkin dirimu jadi tempat, nah Mas Bro jadi tempat, kayaknya dia bisa jadi solusi saya gitu sebagai siswa misalkan, datang, dan ketika tidak diterima maka dia akan mencari ke hal yang lain. Mending kalau cari hal yang lainnya itu positif, kalau negatif gimana. Iya itu sih sebenarnya Jadinya kan kita itu khawatirkan. kayak beban moral lagi kan, kita kayak merasa Serba salah gagal ya. jadi guru gitu. Iya ya. Kalau dilepaskan atau tidak menerima takutnya ke ruang yang tidak baik atau yang tidak tepat, jika menerima ya kita sudah menerima konsekuensinya ya, Iya. labelitas kita yang akan dipertaruhkan. Iya. Itu juga jadi hal yang wow gitu kan, padahal notabene ketika di job desk di luar sebenarnya kalau aku pribadi ya sudah, kita bukan guru dan bukan murid gitu kan, kita bisa jadi teman, kakak, adik, saudara, bahkan seperti keluarga sendiri. Tidak hanya putri sih, saya juga pernah mengalami teman-teman cowok gitu kan, ketika ada alumni sampai ngerokok, bahkan sampai alumni pun ngerokok bareng, ngopi bareng, abis itu alumni ya, ketika yang mereka masih sekolah pun dia suka nongkrong bareng, main futsal, main PS dan lain-lain. Itu juga sama, tidak hanya masalah cewek tadi tapi yang laki-laki pun sama. Kenapa tidak disuruh pulang abis di notabene libur? Itu jadi kayak dilematik, jadi saya tuh harus bagaimana sebenarnya dengan dengan tuntutan guru yang seperti itu ya, tekanannya seperti itu, bukan konsentrasi, maksudnya tuntutan seperti itu, tekanan kerjaan seperti itu, tapi apresiasinya kecil, sayang sekali. iya sih, secara finansial, secara ruang, secara kemanusiaan mungkin ya. Iya sih, maka dari itu tidak mudah dan tidak ringan ya. Kita nggak ngebahas guru yang diangkat jadi pegawai negeri ya. Iya, Kalau itu honorer. memang udah terjamin oleh pemerintah, tapi untuk yang honorer, terutama guru muda seperti kita waktu itu, ya bayangin aja, guru-guru yang sudah PNS kan sudah berusia, suatu saat digantikan oleh kita gitu. Gimana guru-guru muda ini mau bertahan untuk jadi guru atau memperbaiki kualitasnya secara bertahap ketika apresiasinya cuma segitu. Iya sih, benar sih. Itu ngaruh banget ke mood dan tidak hanya mood ya, ngaruh banget ke jenjang karir kita nih. Karena untuk memilih jadi guru itu tidak mudah sebenarnya. Karena banyak pilihan yang opsi lain untuk dunia kerja maksudnya. Ketika sudah milih itu berarti kan dia bersedia untuk mengabdikan waktunya, tenaganya untuk sekolah tersebut. Tapi jika di seperti itu kan atau tidak balance ya, mungkin guru itu akan ngalamin kayak ngapain capek-capek kerja kayak gini gitu kan, ngajarin anaknya orang, urusan keluarganya anaknya orang gitu, tapi malas dibully sama masyarakat sayanya sebagai guru. nah gitu. itu mungkin ya itu sih. Jadinya kan ada sebagian mungkin ya beberapa teman juga ada yang pernah cerita kayak gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah, saya masih mending kerja di pabrik aja karuan gitu. Iya jelas finansialnya, jelas gajinya lebih gede gitu, dan nggak ruang usah kerja jelas jobdesknya ini sudah. udah gitu, cuma satu udah gitu. Tapi kan ya bersyukurnya nggak semua orang berpikiran kayak gitu. Ada yang, saya jadi guru yang tujuannya buat mengabdikan diri gitu. Iya, Ada. hampir banyak mungkin seperti itu ya, saya bertujuan untuk mengabdi, sodako, amal jariah dan lain-lainnya. Dan itu juga kadang yang tadi Mas Boy katakan administrasi ya, itu juga saya pernah mengalami hal itu yang dimana ketika pembagian rapot gitu,
ada orang tua siswa yang menanyakan kenapa nilai anak saya di bidang matematika, fisika atau ABCD kok menurun. Nah, itu menjadi tendangan pertama buat saya sebagai saat itu menjadi wali kelas ya. Kayak dalam hati saya juga, saya nggak tahu karena guru matematika itu nggak melaporkan ke saya gitu secara diskusi begini, hanya nilai dan nilai gitu kan. Nah, itu menjadi tuntutan tekanan-tekanan yang kayak akhirnya saya mengevaluasi, oke, dari situ saya akan mendiskusikan setiap guru-guru mata pelajaran untuk menceritakan bagaimana perkembangan siswa ini, apa keterlambatan ABCD. Jadi notabene kita benar-benar persiswa tuh ngalamin banget, menanyakan, mewawancarai, mencari solusinya. Kayak notabene kita kerja dengan manusia hidup yang circle selama 3 tahun kita harus tahu, yang circle selama 1 semester itu kita harus tahu apa kendala dia, bagaimana solusinya hingga golputnya secara diskusinya. Ada juga secara administrasinya yang dimana persiswa kita input nih oleh hari 1 ujian, hari praktek, UAS, PAS, satu-satu kita lihat grafiknya rata-rata berapa persiswa, and then kepribadiannya gimana, sikapnya gimana, bahkan ada deskripsi kolom yang kategori dia bagaimana di pelajaran tersebut. Dan itu juga yang kadang orang tidak, sebagian orang kayak teman-teman saya yang masih muda itu kan, dia nggak tahu bahwa kita kerja di bidang yang seperti ini, sedetail itu gitu kan. Persiswa kita analisis, kita evaluasi. Itu yang pengalaman yang mengagetkan bagi generasi muda yang kayak saya baru lulus kuliah nih. Itu kaget ternyata dibalik itu seperti ini. Makanya guru dulu saya sangat salut yang menjadi kita zaman kita SMA, SMP, SD. Kok mereka sabar ngadepin kita gitu kan. Kadang di situ ada pukulan tersendiri kayak, oh ya ini toh yang dirasain guru toh, nek muridnya ini kui loh. Dari situ aku merasa kayak aku akan perbaiki ini, karena kasihan juga sih. Iya. Karena beberapa tahun ke depan anak-anak yang kita didik kan akan menjadi pemimpin. Iya, akan menggantikan generasi berikutnya mereka benar-benar harus kita persiapkan ketika kita cinta sama negeri ini. Maka ya penduduknya, masyarakatnya harus cerdas. Jadi tanggung jawab kita juga. Makanya saya sangat salut sama orang-orang yang mendedikasikan dirinya menjadi guru. Saya cuma 2 jempol. Apresiasi banget mereka. Walaupun nggak bisa mengapresiasi dengan uang, tapi mudah-mudahan dengan doa dari kita dan support semoga guru-guru di Indonesia kualitasnya makin membaik, makin bisa mencerdaskan anak bangsa gitu. Iya sih, karena sebenarnya kita mempersiapkan ya dari nilai moral ya, etika, wawasan, mencarikan solusi, bahkan perkembangan kita benar-benar mengarahkan mereka. Semoga benar yang tadi diucapkan, guru-guru itu selalu sehat, selalu memiliki inovasi baru, karena setiap siswa per generasinya akan berbeda. Angkatan milenial, angkatan zero, ada itu ya, ada genrenya ya, genre A, B, C. Itu kita harus mengikuti perkembangan itu, karena jika tidak kita akan tertinggal. Dan kita tidak akan kesulitan untuk mengetahui apa sih yang saat ini di lingkungannya siswa. Mungkin itu ya. Iya itu sih. Wah, seru sekali ngobrol malam ini ya. Sampai nggak diminum-minum nih. Mungkin next kita akan ngobrol lagi. Topiknya yang berbeda gitu. Ini juga seru sih. Ini karena pengalaman pribadi, pengalaman kita pernah menjadi guru dan cerita-cerita teman-teman dan historical masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Obrolan ngalor ngidul kita. Ini bawa serius nanti baper gitu kan. Jika ada salah kata dari kami atau ada perumpamaan yang salah atau ada kode etik yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kalau misalkan masih ada hal-hal yang salah atau pengen kalian koreksi, silakan tulis di deskripsi. Ini pertama kali kita perdana ini. Kita diskusi di situ. Nah, kalau itu diskusi, kalau di sini kita sharing, hanya ngobrol ringan. Ya. Karena kami lagi belajar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.